Kami ada masalah trouble, ada serangan insek sama jamur. Ya 3 minggu kemudian perubahannya sangat signifikan. Nah, karena kita dapat masalah, kita cari guru. Nah, dapatlah gurunya itu adalah jelek banget sih. Parah ya? Parah banget. Ya keriting lah semua lah ini. Nah, kalau ini kalau nggak dicoba rugi. Makanya kami undang untuk datang ke kemari, mencoba Jupiter dan jenis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Jumpa Rama. lagi nih Om Arga bersama Hobi Pop Official. Ya. Cuman ada yang beda nih Om Arga, dengan background di belakang Om Arga nih luas sekali nih nampaknya nih Om Arga. Oh Kita iya. lagi ada di mana dan nama kebunnya apa Om Arga? Ini kita posisinya ada di Desa Cibeduk. Lokasinya tuh di Ciawi Om, masih jalur puncak. Di daerah Gitu, Bogor berarti daerah ya. Bogor. Oh, dataran tinggi nih Om berarti Om. Dataran tinggi. Ini nama kebunnya Barokah Farm. Nah, untuk mengobrol lebih banyaknya lagi Om, langsung aja Om. Kita kenalan sama sang ownernya Om. Oke. Nah, Oke Pak. Oke, Om Arga. Ya Pak. Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video kita ini, boleh untuk memperkenalkan diri dulu dan kita ada di mana lebih tepatnya Pak? Oh ya, saya nama John Rizal. Kebetulan yang punya kebun anggur Barokah Farm. Berada di Desa Cibeduk, Ciawi, Bogor. Kami udah buka kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dan selama ini baru sebatas hobi. Rencana akan dikomersialkan, akan dibuka untuk umum. Semoga kawan-kawan pecinta anggur bisa berkunjung di tempat kami yang ada di Bogor ini. Salam kenal untuk semuanya, untuk kawan-kawan pecinta anggur. Semoga kehadiran kami dapat menambah pergaulan di komunitas anggur di Indonesia. Kurang lebih luasnya berapa Pak? Kurang lebih 4.000 meter persegi. 4.000 meter persegi. Ya. Wow. Nah ini satu lorong aja banyak banget nih. Ada berapa pohon nih Pak? Sambil kita jalan kali Pak ya. Oke, kami yang ada di Barokah Farm ini untuk saat ini pohon anggurnya kurang lebih 270 batang dengan varietas atau jenis 20 jenis yang selama ini dibina oleh Om Arga. Ada 2 generasi. Yang pertama itu ditanam 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang kedua ini itu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dengan perkembangan sejak dibina Om Arga luar biasa. Dari jumlah dompol dan besar buahnya. Jadi memang sebelumnya itu sempat bukan Om Arga gitu Pak yang merawatnya gitu ya? Ya selama ini kita otodidak. Jadi saya atau kami sangat bersyukur kenal dengan Om Arga. Ada masalah yang tidak bisa kami selesaikan, ternyata suhunya adalah Om Arga. Wah. Sangat luar biasa perubahannya. Kurang lebih kami ada masalah trouble, ada serangan insek sama jamur. Ya 3 minggu kemudian perubahannya sangat signifikan. jadi saya hanya mentor Om di sini Om. Kalau di sini yang ngerawatnya sebenarnya Mang Oyong nih Om. Coba ada di belakang kita nih Om. Ayo. Wah ini teman-teman. Nah, beliau ini Om yang merawat Om. Tanpa beliau mah juga nggak bakalan Iya. bisa apa-apa Om. Kalau saya hanya sebatas mentor. Ini Di sini nih berarti nih. ini Kuncen. pelaku utama di Barokah Farm ini. Nah, Kita sifatnya kekeluargaan, ya. Dengan kawan-kawan yang ada di sini yang punya semangat luar biasa adalah Om Mang Oyong. Oyong. Tapi tadi menarik tuh Pak, cuman 3 minggu dari yang perawatan sebelumnya dan hasilnya langsung kelihatan gitu Pak. Nah ini nanti kita akan bahas nih Om Arga. Iya. 3 minggu itu rahasianya apa?
gitu. Siap. Sampai bisa, maksudnya kan kalau yang saya tahu gitu Om Arga, Iya. kalau di dataran rendah kan ya mungkin lebih dari itu gitu, lebih dari Betul, teknik betul, perawatan dari yang mungkin parah Betul, gitu betul, sebelumnya. Dan nanti kita bahas aja Om Arga. Siap. Boleh kita sambil jalan Pak? Ya, Ya. silakan. Nah ini ada varian apa aja Om Arga? Sini Om Arga. Di sini ada Basanti nih Om. Di sini bisa big size Om, karena lokasi di sini suhu udara sangat sejuk Om. Nah itu yang mau saya tanyakan Om. Ini Ah. Basanti udah berapa SP nih kira-kira Om Arga? Ini udah di atas 80 SP, 90 juga udah ada. Ini semi coklat bijinya. Dan dompolannya lihat, oh teman-teman. Iya. Nah, Di sini bisa jumbo-jumbo karena pengaruh respirasi Om. Dan ini buah pertama. Dan ini buah pertama ya Pak. Iya. Oke, itu menarik juga tuh Om Arga. Kan tadi 3 minggu ya perawatan Pak. Berarti sebelumnya hancur atau gimana Pak perawatan sebelumnya? Oh ya, karena memang ketidaktahuan, salah penanganan perawatan sehingga mengalami masalah. Ya. Nah, karena kita dapat masalah, kita cari guru. Nah, dapatlah gurunya itu adalah Om Arga. Oh, Beliau yang memberikan solusi sehingga bisa berubah dari yang tadinya tidak baik, kurang terawat. Kemudian beliau memberikan ini ilmu-ilmu yang terbaik untuk melakukan penanaman atau perawatan anggur yang berada di kebun kita ini. berarti Om, Iya, Om. 3 minggu itu rahasianya apa Om? Maksudnya perawatan yang Iya. dilakukan sama warga dan mungkin ada faktor-faktor eksternal lainnya gitu. Pasti ada faktor-faktor yang lain Om. Oke, Om, sambil kita biar background-nya Siap. enak, kita sambil jalan. Iya, jadi pertama kali saya ke sini Om, ya kebun bisa dibilang banyak trouble Om. Dan itu tidak lain dan tidak bukan ya seperti teman-teman tahu ya, seperti kayak jamur, powdery mildew, thrips gitu. Karena kenapa? Karena adanya aspek yang tidak terpenuhi. Oke, Aspeknya apa itu ya? Seperti sirkulasi saat itu Om, di sini sirkulasi juga kurang dan penanganan kurang intens. Karena kenapa? Saat itu kita di sini Pak, teman-teman melakukan penyemprotan pakai ini ya, manual ya Pak. Ya, masih manual. Penyemprotan kayak apa namanya? masih pakai di pompa. Pompa. Kebun Iya. seluas ini ya nggak bakal bisa Om. Iya. Kayak gitu, jadi kurang intens. Akhirnya ketika saya datang ke sini, ya saya memberikan masukan untuk melakukan penyemprotan lebih intens kayak gitu. Dan pastikan penyemprotan benar-benar basah, full basah sampai seluruh bagian tanaman. Kayak gitu. Bahkan saat itu 3 hari berturut-turut itu dilakukan penyemprotan. Ya. Itu sengaja Om. Biar apa? Untuk kita memastikan bahwa inang-inangnya itu mati Om semuanya. Dan dosis itu dosis tinggi sengaja Om. Kayak gitu. Satu itu, kedua yang saya identifikasi di sini bahwa medianya kurang pengairan Om. Kurang Kayak gitu. pengairan artinya gimana tuh Om? Kurang Apakah pengairan. medianya poros atau gimana? Medianya poros, tapi pengairannya kurang karena waktu itu ada hanya 1 tetes, 2 tetes saja Om. Di sini Ya, ada tidak indikasi merata. ya, tidak merata. Nah, sedangkan anggur itu kan akar kemana-mana. Saya bilang Pak, ini harus dibasahin sebasah-basah mungkin. Kayak gitu. Lalu pemupukan, langsung kita hajar pemupukan. Ditambah itu lagi Om, posisinya ya medianya saya lihat hanya basah di beberapa titik aja Om. Setelah udah kita benahi beberapa aspeknya, tambah lagi nih Om, ada beberapa faktor yang kurang mendukung. Salah satunya apa? Sirkulasi. Kayak gitu. Akhirnya saya minta sama Bapak, Pak, ini mau nggak mau sirkulasi harus dibenahi. Gitu. Tadi kan ini benar-benar tertutup nih Om. Iya. Tidak ada sirkulasi sama sekali. Di Iya. kiri kanan itu benar-benar tertutup. Jadi angin kurang dinamis. Putaran udara di dalam greenhouse ini. Akhirnya Bapak mau membenahi itu, dibongkar-bongkar tuh di sudut-sudut. Udara bisa masuk dan alhamdulillah bisa bagus seperti ini tuh. Ini juga dari buahnya juga mulus Om. Dompolannya besar. Tuh coba bisa dilihat dompolannya besar. Terus mulus juga di Om. Dari daun-daunnya juga bagus-bagus nih kita ambil nih Om. Tuh, daun juga bagus. Otomatis buahnya juga pasti bakal mulus. Kayak gitu. Karena kenapa? Sirkulasinya dinamis. Kita sangat meminimalisir terjadinya resiko powdery mildew. Dan padahal ini ya pada musim hujan ya. Iya, betul. Yang katanya ini tingkat risikonya juga lumayan tinggi. Nah, tadi menarik juga tuh Om, masalah media tanam yang ternyata sebenarnya poros. Media tanam sebetulnya poros. Artinya itu akar masih sehat Om ya? Akar sehat, pohon sehat, tapi keadaan pohon tidak sehat. Karena kenapa? Itu tadi saya bilang, sirkulasi kurang, resiko jamur, powdery mildew, dan resiko thrips tinggi. Saat saya datang ke sini Om, itu pohon benar-benar nggak ada bentuknya Om. Benar-benar parah lah, nggak ada bentuknya, benar-benar keritingnya sekeriting ada-adanya gitu. Ketika saya datang udah langsung kita semprot nih Om. Kita keroyok rame-rame. Kita semprot sama Mang Oyong. Iya.
Disemprot benar full basah banget pakai insek fungi sampai 3 kali berturut-turut dengan dosis tinggi untuk apa? Memastikan bahwa inang-inangnya nih kita pastikan mati gitu loh. Kayak gitu. Nah, setelah hal itu sudah kita lakukan, bertumbuhlah tuh Om daun-daun baru yang bermunculan, yang benar-benar sehat. Nah, dari situ Mang Oyong mulai melakukan penanaman diri bahwa dia harus disiplin Om. Disiplin untuk melakukan penyemprotan hama. Jadi 1 minggu 1 kali itu benar-benar dilakukan penyemprotan secara basah dan secara terus-menerus kayak begitu. Yang sebelumnya tadi itu artinya media tanam juga amat sangat berpengaruh ya, Mas? Amat sangat Media berpengaruh. tanamnya, istilahnya gini, rumahnya itu masih sehat, Sehat. walaupun atasnya terserang jamur atau Iya betul. hama, Betul. masih bisa diperbaiki. Karena kalau anggur itu sifatnya kita kondisional. Segala sesuatu itu kan harus memperhitungkan nih antara media tanam dan di atas. Kalau kan di atas dia kurang bagus, belum tentu karena ada sesuatu yang kurang sehat di perakaran gitu. Kita harus cek dulu, oh perakaran oke nih sebenarnya. Karena saya gali-gali masih banyak akar-akar putih, kayaknya hampa. Karena cuma titik basahnya itu cuma hanya di titik-titik tertentu. Gitu, makanya saya bilang sama Bapak, Pak, ini harus dilakukan pembasahan sebasah-basahnya biar merata. Dan Om Arga kaget juga. 3 minggu kemudian nggak menyangka kalau perubahan itu drastis. Di luar dugaan beliau gitu. Ya. Nah, yang satu yang kami syukuri, ya, karena ini ya, histori ya kami jalani, ya bahwa anggur itu ada ilmunya yang saya dapat dari banyak kawan-kawan termasuk Om Arga. Satu adalah ini bibit yang bagus, media yang bagus, perawatan yang bagus. Insya Allah akan menghasilkan buah yang bagus juga seperti yang diinginkan gitu. Ya. Dan kami sudah menjalani hal yang begitu sehingga yang kita lihat ini adalah sebuah proses pembelajaran bagi kami dan juga mungkin bisa nanti di-sharing kepada kawan-kawan yang mau untuk berkunjung ke tempat kami ini. Jadi kan tadi luasnya kurang lebih 4.000 meter persegi. Iya, ketinggian kurang lebih 700 mdpl. 700 mdpl. Iya. Itu udah dataran tinggi berarti. Tinggi. Oke, berarti Pak, kedepannya nih Barokah Farm itu sebenarnya untuk dijadikan apa sih Pak? Begini kawan-kawan sekalian ya, kami mencoba untuk menawarkan nih lokasi kita berada di kawasan wisata. Jadi di Barokah Farm ini satu kebun anggur atau wisata anggur itu ikon utamanya. Kami juga menyiapkan ada kafe yang bisa dipakai oleh pengunjung nanti untuk nyantai, ngopi, makan ala kampung. Ya, karena memang kita berada di kampung, bisa healing, dan juga di sekitar kebun dikelilingi oleh kolam-kolam mini dan kolam besar. Jadi kalau ada kawan-kawan atau dunsanak sekalian yang mau ya bisa mancing, ikan yang didapat itu bisa nanti kita masak di sini. Gitu. Dan juga mungkin Om Arga ya, bisa juga sebagai media untuk edukasi bagi kawan-kawan yang minat, termasuk juga mungkin para pelajar, masyarakat yang mencintai anggur. Kebun edukasi jadi kebun wisata juga gitu Pak. Betul. Kebun wisata lah katanya. Ini lagi progres Pak sekarang. Ya, kita lagi proses penyiapan sarana-prasarana. Ya, masih proses. Ya, semoga dalam 1 bulan ke depan itu sudah running, sudah bisa kita buka untuk umum. Jadi mohon maaf ya, mungkin kita menawarkan nih tempat ini bersih, rapi, indah, pelayanan itu ramah, kemudian dari sisi makanan rasanya enak. Semoga nanti yang berkunjung bisa puas dan bisa kembali lagi ke sini. Dan barangkali ke depan kita berpikir tidak hanya menjual buah, kita juga nanti menyiapkan bibit yang bisa nanti dibawa oleh pengunjung yang datang ke tempat kami ini. Buahnya mulut-mulut banget nih Pak. Betul, contoh. Dan jongkolan itu Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Nanti ke depannya ini Pak, masalah buah itu bakal dicicipin sendiri atau bakal ada pengunjung yang sini petik timbang bayar Pak? Ini kita lebih petik timbang bayar. Jadi pengunjung yang datang bisa juga makan di sekitar ini nih. Makan, minum, ngopi. Kalau ingin mencicipi, kita juga silahkan untuk petik langsung di pohonnya. Dan yang menarik tempat kami ini adalah kita punya view yang luar biasa. Baik itu di siang hari maupun malam hari.
Pokoknya bagi kawan-kawan yang kesini, ini kira-kira nih tidak akan mengecewakan. Dan mudah-mudahan nanti bisa puas ketika kembali dari tempat kami ini. Kita memang bersyukur ya punya lokasi yang luar biasa. Di sekeliling ini kita ini dipenuhi dengan air. Air kita olah menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Di samping kami ada persawahan, kemudian background kita itu adalah Gunung Pangrango. Nah, ke bawah itu adalah pemandangan Kota Bogor. Nah, bagi yang menyaksikan video ini, kok kayaknya rugi kalau tidak mencoba datang ke tempat kami ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin penasaran nih dengan Barokah Farm, untuk alamat dan nomor teleponnya bisa langsung Papa cantumin di sini di layar nih, atau biasanya Papa cantumin di kolom deskripsi video teman-teman seperti biasa. Kalau misalkan teman-teman nih berminat mau berkunjung di sini, mau kunjungan di sini, atau mau tanya-tanya perihal anggur atau tentang buah ya Pak ya? Ya. Atau tentang bisnis-bisnis yang lain juga boleh langsung hubungin nih nomor Pak Rizal ada di sini. Nah, satu pertanyaan lagi nih Pak, untuk perawatan harian itu ini kan segini banyak Pak. Iya. Nah, itu perawatan hariannya gimana Pak? Nah, untuk perawatan memang kita sangat memperhatikan karena kita ingin memproduksi buah yang kualitas primer. Kami punya kru, punya kawan-kawan yang ada di Barokah ini yang sudah terlatih. Beliau-beliau lah ini yang menangani setiap hari, baik itu penyiraman, pemupukan, kemudian juga untuk antisipasi serangan dari penyakit. Nah, yang terkenal di kami ini Pak, mohon maaf nih, ada namanya Pak Oyong. Oh. Pak Oyong itulah yang hari-hari. Pak Oyong. Jelek banget sih. Parah ya? Parah banget. Ya keriting lah semua lah ininya. Ini Ninel Om. Kaget Om ya lihat big size kayak begini ya. Nah, Ini kan bisa sebesar ini nih, si Gospi. Tuh, bagus Om. Di lokasi yang suhu udaranya cenderung sejuk. Ini Om, big size. Ini makan satu aja pasti kenyang. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.